Kewajiban muslim terhadap muslim lainnya. Yang pertama, mengucapkan salam. Mengucapkan salam merupakan sunnah yang sangat dianjurkan karena dia merupakan penyebab tumbuhnya rasa cinta dan dekat di kalangan kaum muslimin, sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis, beliau bersabda, "Demi Allah, tidak akan masuk surga hingga kalian beriman, dan tidak beriman hingga kalian saling mencintai. Maukah aku beritahukan sesuatu yang jika kalian akan menimbulkan rasa cinta di antara kalian, yaitu sebarkan salam di antara kalian." Hadis riwayat Muslim. Jika memulai salam hukumnya sunnah, maka menjawabnya adalah itu fardu kifayah. Jika sebagian melakukannya, maka yang lain gugur kewajibannya. Dimisalkannya, jika seseorang memberi salam atas sejumlah orang, maka yang menjawabnya hanya seorang, maka yang lain gugur kewajibannya. Yang kedua, memenuhi undangan. Misalnya, seseorang mengundangmu untuk makan-makan atau lainnya, maka penuhilah. Dan memenuhi undangan merupakan sunnah muakkad, dan hal itu dapat menarik hati orang yang mengundangmu serta mendatangkan rasa cinta dan kasih sayang terhadap sama manusia. Kecualikan dari hal tersebut merupakan undangan pernikahan, sebab memenuhi undangan pernikahan adalah suatu kewajiban dengan syarat-syarat yang telah dikenal, dan siapa yang tidak memenuhi undangannya maka dia telah maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, memberi nasihat, yaitu jika seseorang datang meminta nasihat kepadamu dalam suatu masalah, maka nasihatilah, karena hal itu termasuk agama, sebagaimana hadis Rasulullah SAW berikut ini. Agama adalah nasihat kepada Allah, kitabnya, Rasulnya, dan kepada para pemimpin kaum muslimin serta rakyat pada umumnya. Hadis riwayat Muslim. Jika seseorang yang datang kepadamu tidak meminta untuk nasihat, namun pada dirinya terdapat bahaya atau perbuatan dosa yang akan dilakukannya, maka wajib baginya untuk menasihatinya walaupun perbuatan tersebut tidak diarahkan kepadanya, karena hal termasuk menghilangkan bahaya dan kemungkaran dari kaum muslimin. Yang keempat, menjawab hamdalah saat bersin, yaitu yarhamukallah, sebagai rasa syukur kepadanya yang memuji Allah saat bersin. Jika dia bersin tetapi tidak mengucapkan hamdalah, maka dia tidak berhak untuk diberikan ucapan tersebut, dan itulah balasan bagi orang yang bersin tetapi tidak mengucapkan hamdalah. Menjawab orang yang bersin jika dia mengucapkan hamdalah hukumnya adalah wajib, dan wajib pula menjawab orang yang mengucapkan yarhamukallah, ucapan yahdikumullah wa yuslih balakum. Dan jika seseorang bersin terus-menerus lebih dari 3 kali, maka keempat kalinya ucapkanlah afakallah, semoga Allah menyembuhkanmu, sebagai ganti dari ucapan yarhamukallah. Yang kelima, membezu orang sakit. Membezu orang sakit merupakan hak orang sakit dan kewajiban saudara-saudaranya seiman, apalagi jika yang sakit memiliki kekerabatan, teman, dan tetangga, maka membezunya sangatlah dianjurkan. Disunahkan bagi yang membezu orang sakit untuk menanyakan keadaannya, mendoakannya, serta menghiburnya dan memberinya harapan, karena hal tersebut merupakan sebab yang paling besar mendatangkan kesembuhan dan kesehatan. Dan juga untuk mengingatkannya akan taubat dengan cara yang tidak menakutkannya, misalnya seperti berkata kepadanya, "Sesungguhnya sakit yang engkau derita sekarang ini mendatangkan kebaikan, karena penyakit dapat berfungsi menghapus dosa dan kesalahan, dan dengan kondisi yang tidak dapat kemana-mana, engkau dapat meraih pahala yang banyak dengan membaca zikir, istighfar, dan berdoa." Yang keenam, mengantarkan jenazah. Mengantarkan jenazah juga merupakan hak seorang muslim atau saudaranya, dan di dalamnya terdapat pahala yang besar. Dalam sebuah hadis dikatakan, siapa yang mengantarkan jenazah hingga mensolatkannya, maka baginya pahala 1 qiraat, dan siapa yang mengantarkannya hingga dimakamkannya, maka baginya pahala 2 qiraat. Beliau ditanya,
apakah yang dimaksud dengan qirat? Beliau menjawab, bagaikan dua gunung yang besar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.